Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpa. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpa mengupload video terbaru. Tentu hal ini terkait banyaknya komentar dari calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang berada di negara-negara penempatan. Terkait apa yang saya posting kemudian dikomentari, yang dari beberapa komentar itu lebih banyak menanyakan terkait kebijakan pemerintah, kebijakan negara, dalam hal ini BP2MI dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Yang pertama, perlu untuk dijelaskan secara terbuka bahwa kebijakan penutupan penempatan pekerja migran Indonesia atau penghentian penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sekali lagi, BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan terkait penempatan pekerja migran Indonesia, karena Undang-Undang 18 2017 jelas menempatkan posisi BP2MI sebagai operator dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai regulator. Jadi sekali lagi, BP2MI adalah badan pelaksana penempatan, dan terkait aturan main, terkait regulasi sebagai turunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang 18 2017 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penutupan atau penghentian penempatan pekerja migran Indonesia dikeluarkan melalui keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI. Tentu keputusan Menteri Tenaga Kerja memiliki alasan dan dasar yang sangat kuat. Ini adalah bentuk dan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, di mana masalah isu COVID-19 adalah isu global dan termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, tentu ada hubungannya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI tersebut dengan kondisi negara-negara di dunia yang sama persis juga mengalami pandemi COVID-19. Jadi keputusan Kementerian Tenaga Kerja mewakili pemerintah Indonesia tentang penghentian sementara penempatan pekerja ke negara-negara penempatan tidak berdiri sendiri, tapi karena situasi global di mana negara-negara penempatan melakukan kebijakan dalam negeri lockdown untuk tidak menerima masuknya warga negara asing, termasuk di dalamnya tentu pekerja kita ke negara-negara. Upaya ini jelas upaya pemerintah untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia, karena keselamatan jiwa setiap warga negara Indonesia itu adalah hukum tertinggi bagi pemerintah Indonesia. Jelas sekali lagi, aturan keputusan terkait penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia bukan melalui keputusan BP2MI, tapi keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa BP2MI adalah operator yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana penempatan. Jadi apapun keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, itulah yang dilakukan oleh BP2MI. Terkait penghentian sementara penempatan, tentu sesuai tanggal surat ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan mulai berlaku tanggal 20 Maret 2020. Ini berlaku bagi pertama PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Kedua, PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan
perusahaan sendiri, kemudian PMI perseorangan, dan awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing. Di komentar Facebook, beberapa calon PMI dan PMI mempertanyakan, misalnya tentang kebijakan G2G, sehingga penghentian G2G sama dalam arti skema ini masuk di dalam keputusan Permenaker nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara. Jadi melalui skema G2G, ya, tidak bisa Indonesia menempatkan pekerja migran di negara-negara penempatan. Isi dari Permenaker 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI tersebut kurang lebih adalah menutup penempatan ke seluruh negara penempatan. Sekali lagi, isi dari Permenaker 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu menutup penempatan ke seluruh negara penempatan, di mana Menteri selanjutnya dapat meninjau kembali keputusan penghentian sementara tersebut dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun negara tujuan sudah dinilai kembali kondusif pasca pandemi COVID-19. Menindaklanjuti penghentian sementara penempatan PMI ke negara penempatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang ditantangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, tentu BP2MI sebagai badan pelaksana menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran Kepala BP2MI tahun 2020, ya, tentang penghentian sementara layanan penempatan. Jadi Naker, ya, mengeluarkan keputusan tentang penghentian sementara penempatan, badan pelaksana hanya memiliki kewenangan penghentian sementara layanan. Ya, tentu ini adalah aturan turunan menindaklanjuti keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang saya sebutkan tadi. Latar belakangnya jelas. Sebagai badan pelaksana tentu kami harus mengeluarkan aturan main yang tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya yang lebih tinggi. Tentu aturan yang dikeluarkan oleh BP2MI dalam bentuk surat edaran yang saya tanda tangani mengacu kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI. Kedua, ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID, ya, dan ini juga bagian dari pelindungan terhadap PMI. Di mana, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, surat edaran berlaku 20 Maret 2020. Isi surat edaran yang pertama adalah teknis penutupan penempatan ke seluruh negara penempatan, ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat deputi penempatan nomor B82 garis miring penempatan garis miring 3 Romawi 2020 tentang pengosongan fasilitas penampungan balai latihan kerja luar negeri bagi PMI. Saya jelaskan. Jadi ketika Menteri mengeluarkan surat, ya, atau keputusan Menteri 151 2020 tentang penghentian sementara, kami segera mengeluarkan surat edaran tentang pengosongan fasilitas penampungan balai pelatihan kerja luar negeri. Kenapa? Karena di balai, ya, latihan kerja luar negeri atau BLKLN di mana dijadikan pusat penampungan para PMI, tentu kita mengkhawatirkan terjadinya kerumunan, kemudian interaksi dalam kegiatan-kegiatan di mana justru di saat pandemi Covid kita harus menjaga jarak dan seterusnya dan seterusnya. Ada hal yang menarik. Setelah surat edaran ini dikeluarkan, saya menemukan banyak kasus dan pengaduan, baik dari PMI sendiri maupun dari teman-teman LSM, di mana perusahaan tertentu atau ada beberapa perusahaan yang melakukan pembangkangan dengan tidak memulangkan PMI ke kampung halamannya, ke rumahnya masing-masing. Tapi pelarangan tersebut disertai dengan, ya, ada yang berbau ancaman dan juga syarat
di mana jika PMI akan pulang ke kampung halaman atau ke rumah mereka, mereka harus menyetor. Variatif. Di perusahaan tertentu ada yang harus menyetor 18 juta sebagai uang jaminan. Di perusahaan lain ada yang harus menyetor 20 juta ya, sebagai jaminan. Atas laporan-laporan ini, saya menangkap kesan bahwa beberapa perusahaan tersebut jelas-jelas melakukan pembangkangan atas surat edaran yang dikeluarkan oleh BP2MI yang isi atau maksud dari surat itu adalah penyelamatan PMI dari terpaparnya pandemi COVID, dan justru yang kedua, hal lainnya perusahaan melakukan teror dan ancaman, bahkan memaksa PMI jika ingin pulang harus memberikan jaminan setoran 18-20 juta. Yang pada akhirnya dengan tegas saya melakukan penggerebekan kepada salah satu perusahaan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang bertempat di Bekasi. Ditemukanlah di sana ada 89 calon PMI kita, semua perempuan, yang dalam pertemuan penggerebekan tersebut mereka menyampaikan langsung bahwa benar mereka dimintai untuk memberikan jaminan 18-20 juta. Saya berikan ultimatum kepada perusahaan agar demi keselamatan jiwa PMI di era pandemi COVID, di mana BP2MI telah mengeluarkan surat edaran pengosongan dan pengembalian PMI ke kampung halaman masing-masing ya dalam waktu 2 kali 24 jam. Saat itu ya, artinya 2 kali 24 jam perusahaan harus dengan komitmen menyampaikan kepada BP2MI untuk menyatakan siap melakukan pemulangan dengan tidak memberikan beban jaminan kepada PMI atau CPMI sepeser pun, dan biaya pemulangan ditanggung oleh perusahaan, dan bahkan jika yang belum pulang tapi harus mengikuti PCR harus dibiayai oleh pihak perusahaan. Alhamdulillah, tindakan saya melakukan penggerebekan dan melakukan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan agar tidak meminta jaminan uang dari para PMI untuk mereka kembali ke kampung halaman. Kemudian juga bagaimana tiket kepulangan dibiayai oleh perusahaan, dan bagaimana juga tes PCR dibebankan dan ditangani oleh perusahaan, akhirnya dilakukan oleh seluruh perusahaan. Penting saya jelaskan bahwa surat edaran deputi dari BP2MI berlaku ya tanggal 29 Maret 2020, yaitu bagi calon PMI yang berada di penampungan. Isinya sekali lagi saya ulang, yaitu perintah pengosongan fasilitas penampungan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri untuk menghindari kerumunan, interaksi ya PMI di era pandemi COVID yang tentu akan membahayakan keselamatan kesehatan para calon pekerja migran Indonesia. Kemudian saudara-saudara, setelah sekian lama keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penghentian sementara yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Deputi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, situasi global maupun dunia tentu berubah. Ada negara-negara yang mengakhiri masa pandemi COVID kemudian membuka kembali masuknya tenaga kerja asing atau warga negara asing ke negaranya. Maka lahirlah keputusan, sekali lagi, penutupan atau penghentian sementara adalah kewenangan Naker, dan pembukaan penempatan PMI kembali ke negara penempatan adalah kewenangan Naker, karena BP2MI hanya memiliki kewenangan sebagai badan pelaksana penempatan. Karena situasi pandemi COVID di beberapa negara sudah mulai kondusif, beberapa negara sudah membuka negaranya menerima masuknya para warga negara asing, ya, maka dikeluarkanlah oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Tentu latar belakang surat ini adalah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi secara nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, serta tentu ya patuh pada protokol kesehatan yang menjadi standar WHO. Artinya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana kewenangannya
membuka kembali penempatan setelah, tolong dicatat baik-baik oleh rekan-rekan PMI, setelah negara-negara penempatan di mana kita akan menempatkan, kondisi dalam negerinya sudah mulai kondusif dari pandemi COVID-19 dan secara resmi negaranya menyatakan membuka diri masuknya warga negara asing ke negara mereka. Apapun keinginan pemerintah Indonesia, apapun keinginan kita untuk segera menempatkan, tapi jika negara-negara penempatan belum membuka, maka Indonesia tidak memiliki hak memaksa negara-negara penempatan tersebut. Sama halnya jika negara Indonesia memutuskan, katakan ilustrasi, lockdown, sehingga karena kebijakan lockdown itu warga negara asing tidak bisa masuk ke Indonesia, maka tidak ada satu negara pun yang bisa memaksa Indonesia. Tentu itu adalah kewenangan Indonesia, kedaulatan Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, para pekerja migran Indonesia, pembukaan kembali penempatan ke negara-negara penempatan melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja 294/2020, secara otomatis Kepmen 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan menjadi tidak berlaku. Yang berlaku adalah Kepmenaker yang baru 294 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi nama atau judul dari keputusan Naker tersebut adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Kepmenaker nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kepmenaker ini berlaku untuk PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan, kedua PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan PMI yang memilih berangkat secara perseorangan, tentu secara otomatis dia bisa karena negara penempatan sudah membuka. Dan untuk awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing. Isi dari Kepnaker nomor 294 secara otomatis mencabut keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 151/2020. Kedua, membuka secara bertahap penempatan PMI negara tujuan penempatan tertentu. Nah, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti ada tuduhan atau anggapan, kenapa hanya bertahap? Kenapa tidak seluruhnya? Kembali, keputusan tentang penempatan kita ke negara penempatan disesuaikan dengan negara penempatan yang sudah membuka masuknya warga negara asing ke negaranya. Itu yang disebut bertahap. Jadi kalau hari ini masih ada negara yang belum membuka penempatan atau masuknya warga negara asing, tentu dia menjadi negara yang belum dimasukkan dalam keputusan menteri. Tapi jika besok tiba-tiba, jika minggu depan tiba-tiba ada negara yang kondisi negaranya dinilai kondusif atas pandemi COVID dan negara tersebut kemudian menyatakan menerima masuknya warga negara asing, maka keputusan Kementerian Ketenagakerjaan segera akan direvisi dengan mencantumkan negara penempatan tersebut. Kemudian Kemnaker nomor 294 tersebut juga adalah pembukaan berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia dan KDII dengan pertimbangan negara tujuan penempatan terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID. Jadi tentu ini koordinasi sinergi pemerintah Indonesia, Naker dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia, termasuk Taiwan adalah KDII. Mereka adalah perwakilan Indonesia yang ada di negara penempatan. Mereka yang tahu persis situasi politik, kondisi pandemi COVID, dan juga kebijakan politik, negara-negara tersebut apakah masih menutup atau membuka. Nah, ketika negara tersebut sudah membuka, kondisi pandemi COVID sudah dinyatakan kondusif, maka perwakilan Indonesia atau KDII yang segera menginfokan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian juga untuk negara-negara tujuan penempatan tertentu yang dibuka, ditindaklanjuti keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang saya sebutkan tadi, 294
untuk pembukaan penempatan, yaitu melalui ya surat keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK. Ya. Maka Dirjen Bina Penta dan PKK menetapkan beberapa negara, yang negara ini ya telah membuka masuknya warga negara asing ke negara mereka. Saudara-saudara sekalian, perlu juga disampaikan, nanti saya akan perlihatkan surat menteri atau keputusan Menaker, kemudian juga keputusan Dirjen Penta. Saya akan bacakan juga negara-negara mana di mana kita sudah bisa menempatkan pekerja migran Indonesia. Saya akan bacakan semua. Ini bagian dari keterbukaan dan transparansi ya, BP2MI, sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari calon PMI maupun PMI yang memberikan komentar di media sosial milik pribadi saya. Isi dari surat keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3 tahun tahun 2021 tentang penetapan negara penempatan 2020 tentang negara penempatan ya, dan ditindaklanjuti dengan keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3 tahun 2020 7 Januari 2021. Isinya adalah merubah keputusan Dirjen Bina Penta PKK sebelumnya ya nomor 3 tahun 2020 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi baru. 2. Penempatan PMI untuk UKPS urusan kepentingan perusahaan sendiri, karena kita punya skema penempatan 5 ya. Ada government to government, pemerintah kita dengan pemerintah negara penempatan. Ada penempatan melalui skema government to private, pemerintah kita dengan perusahaan yang ada di negara penempatan. Ada skema penempatan private to private, ya, perusahaan yang ada di negara kita dengan perusahaan yang ada di negara penempatan. Ada skema secara mandiri atau perseorangan, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengakses langsung informasi, kemudian melamar sendiri ya kepada perusahaan yang menjadi tujuan dia bekerja di negara penempatan tersebut, melakukan kontrak secara sendiri ya. Nah, ada juga skema yaitu skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri, yaitu skema misalnya jika kita punya perusahaan BUMN di Indonesia seperti Wika, Adikarya, dia punya proyek di negara luar misalnya, kemudian dia harus mengirimkan beberapa pekerjanya untuk mengerjakan proyek tersebut, maka skema yang dipilih oleh perusahaan tersebut, Adikarya atau Wika sebagaimana yang saya gambarkan, contohnya tadi itu adalah skema melalui skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, saudara-saudara, keputusan Dirjen Bina Penta menindaklanjuti keputusan Menteri Tenaga Kerja untuk hal penempatan tadi, menetapkan 17 negara. 1, tolong dicatat, Hungaria, 2 Hong Kong, 3 Irak, 4 Kerajaan Arab Saudi, ya. Sektor informalnya Arab Saudi belum disebut hingga hari ini, berarti jika tercantum Arab Saudi berarti untuk sektor formal, karena untuk sektor informal ya hingga hari ini masih belum dibuka. Kemudian Korea Selatan, kemudian Maladewa, ya, kemudian Nigeria, kemudian Persatuan Emirat Arab ya, atau Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Rusia, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. Ini surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Penta, ya. Direktoratan menindaklanjuti surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Termasuk isi surat tersebut adalah untuk para pekerja, ya, kapal laut atau awak kapal di negara dengan berbendera kapal niaga dan semua negara bendera kapal perikanan, ya, kecuali ada pengecualian. 1, kapal perikanan berbendera Republik Rakyat Tiongkok dan pemilik kapal atau agensi Republik Rakyat Tiongkok tidak termasuk di dalamnya.
Kemudian 2, kapal berbendera Korea Selatan dan Taiwan yang berlayar di zona ekonomi eksklusif atau perairan internasional. 3, kapal berbendera Taiwan yang tidak terdaftar pada otoritas berwenang yang ditunjuk pemerintah Taiwan. Saudara-saudara, maka dengan penjelasan ini minimal, sebelum saya lanjut, saya berharap saudara-saudara bisa mendapatkan penjelasan yang utuh dan kemudian memberikan penilaian secara fair. Sekali lagi, secara fair. Saya harus ulang. Keputusan terkait penghentian sementara pengiriman bukan keputusan yang dikeluarkan oleh BP2MI. BP2MI tidak memiliki kewenangan itu karena Undang-Undang 18 2017 menyatakan BP2MI hanya sebagai badan pelaksana penempatan. Rule-nya, regulasinya itu menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Keputusan tentang penutupan, keputusan tentang pembukaan itu adalah kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Walaupun tentu saya juga harus memberikan penjelasan bahwa keputusan Kementerian Ketenagakerjaan 151 untuk menghentikan sementara ada alasan yang sangat kuat karena situasi pandemi COVID secara global di mana negara-negara penempatan menutup negaranya, melakukan lockdown dengan tidak menerimanya para warga negara asing masuk ke negara mereka. Tapi toh ketika negara-negara yang tadinya menutup, melarang masuknya warga negara asing masuk ke negara mereka, dan ketika negaranya sudah mulai kondusif dari pandemi COVID-19, akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan keputusan baru, yaitu pembukaan penempatan pekerja migran Indonesia sekalipun dilakukan secara bertahap. Kenapa bertahap? Tergantung atau disesuaikan dengan negara penempatan itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kemudian terkait Korea Selatan, saya ingin menjelaskan penempatan PMI ke Korea Selatan ini juga banyak ditanyakan oleh beberapa pihak di media Facebook milik pribadi saya. Penempatan PMI ke Korea Selatan tentu kalau melihat dasar hukum, kita mengacu tadi ke Kemnaker, keputusan Menteri Tenagakerjaan nomor 294 tahun 2020, sekali lagi, tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. 2, keputusan Dirjen Dirjen Bina Penta PKK nomor 3/100/PK.02.02/1 Romawi 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor sebelumnya dan tahun sebelumnya tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi baru. Kemudian juga pemerintah Indonesia menerima BRIPEK itu berita peks dari KBRI Seoul nomor B/datar, nanti bisa dicek ya, dicatat benar enggak ya bahwa ada BRIPEK. Catat ya. BRIPEK dari KBRI Seoul nomor B/datar 000, 3 kali kosongnya, kemudian 49 Seoul 210120 ya. BRIPEK atau berita peks tersebut menjelaskan beberapa hal. 1, saat ini pemerintah Korsel masih memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan baru PMI yang dikirim dalam skema G2G dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Jadi jika G2G hingga hari ini belum berjalan dan belum bisa dilakukan penempatan, itu bukan kemauan pemerintah Indonesia. Itu adalah kemauan dan kedaulatan dari negara yang bersangkutan, yaitu pemerintah Korea Selatan. Sangat tidak mungkin, saudara-saudara, negara ini harus menghalang-halangi
warga negaranya yang ingin bekerja ke luar negeri. Bahkan negara tentu kami ingin yakinkan harus memberikan fasilitasi, membantu apapun yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran Indonesia agar bisa berangkat ke negara-negara penempatan. Ya, saudara-saudara sekalian, penting untuk dijelaskan kembali. Mohon maaf tadi kami mengalami gangguan. Saya ingin melanjutkan kembali. Sekali lagi, saya ingin meyakinkan tentu tidak ada niat pemerintah Indonesia untuk menghalang-halangi, mempersulit niat para warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Apalagi jika ada tuduhan pemerintah Indonesia mengambil keputusan sepihak untuk menutup penempatan PMI ke negara-negara penempatan. Sekali lagi, keputusan tentang penghentian sementara dasarnya adalah karena negara-negara penempatan itu sendiri yang memperlakukan lockdown dan tidak menerima masuknya warga negara asing ke negara mereka. Nah, terkait Korea Selatan, saya ingin jelaskan kembali. Ya, kita menerima briefing, ini briefingnya. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ini briefing dari KBRI Seoul. Ya, sekali lagi tolong dicatat nomornya B00049 _ Seoul _ ya, dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020. Jadi masih baru nih, ya, 4 hari lalu. Briefing dari KBRI ini menyampaikan beberapa hal. Saya ulangi karena tadi terputus ya koneksi kita. Menerangkan, menjelaskan satu, bahwa pemerintah Korsel masih ya, memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan baru PMI yang dikirim dalam skema G2G dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia. 2. Pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra dibekukan. Pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra dibekukan. Saya mendapatkan komentar dari beberapa pihak ke media sosial, Facebook pribadi saya, seolah-olah negara penempatan yang negara-negara lain itu bisa menempatkan para pekerjanya dengan menggunakan visa E9. Briefing jelas menjelaskan bahwa pemberian visa E9 dari seluruh negara mitra ya dibekukan. Kemudian fasilitas re-entry untuk bisa bekerja selama 1 tahun baru dibuka hanya untuk 1 negara. Tolong dicatat nih. Fasilitas re-entry untuk bisa bekerja selama 1 tahun baru dibuka hanya untuk 1 negara. Ya. Review Januari 2021. Ini perubahan di tahun 2021 bulan Januari. Di mana semula bagi 3 negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Ada benarnya ya beberapa yang memberikan komentar, Pak, Kamboja, Myanmar, Thailand kok bisa masuk? Tadi briefing menjelaskan fasilitas re-entry bisa bekerja selama 1 tahun baru dibuka hanya untuk 1 negara. Ya, ini review tahun 2021. Di mana semula berlaku untuk 3 negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Ini ya briefingnya. Ya. Kalau ada yang ingin minta nanti, ya, ingin fotokopinya bisa saya kasih lah, karena ini tidak bersifat rahasia. Ya. Kemudian pemerintah Korsel melalui IPS Center di masing-masing negara sesuai kondisi pandemi COVID-19 terus melakukan review atas kebijakan penghentian sementara penempatan E9 sesuai kondisi pandemi COVID-19
dan laju penambahan kasus positif COVID-19 baik di Korsel maupun negara mitra. Jadi sekali lagi, pemerintah Korsel melalui IPS Center di masing-masing negara tentu sesuai kondisi pandemi COVID-19 terus melakukan review atas kebijakan penghentian sementara. Jadi penghentian sementara bukan maunya Indonesia, tapi ini adalah kebijakan atau maunya dari negara penempatan yaitu Korea Selatan. Demikian juga dengan negara-negara lainnya.